Assalamualaikum, ketemu lagi guys bersama gue Abdi Negara Vlogger. Kali ini di channel ini akan gue bahas tentang apa aja sih kelemahan dari NMAX yang katanya sih facelift ya di 2017 ini. Tapi yuk kita coba intip apa aja sih kelemahan-kelemahannya. Menurut gue ada 4 poin guys yang bisa jadi kelemahan utama dari si NMAX ini. Matic yang satu ini memang cukup fenomenal ya di Indonesia ya. Selain karena bodinya yang besar, cc-nya juga besar, relatif besar lah untuk ukuran Matic, yaitu 150 cc atau 155 cc lah kalau menurut spesifikasi pabrikan. Tapi yuk kita coba lihat yuk apa aja sih yang bisa menjadi kelemahan utama dari si Matic Gambot ini. Oke, yang pertama menurut gua yang paling gua rasain ya selama gua berkendara ini, kurang lebih 2 hari ini gua pakai Matic ini nih guys, suspensi, aduh horror guys. Ini stiff banget, nggak keras sih, cuman kakunya minta ampun. Entah kenapa Yamaha memakai suspensi model atau tipe yang kaku seperti ini, atau mungkin dia mengimbangi bodinya atau mungkin mengimbangi speednya. Tapi yang jelas kasihan guys motornya. Kalau dia di speed yang rendah mungkin nggak berasa, tapi ketika lu kenceng masuk ke jalan yang tidak rata atau gelombang atau mungkin polisi tidur, aduh berasa guys sampai ke tangan-tangan. Ya walau sudah dibekali dengan 2 suspensi, tapi menurut gue ini masih sangat keras gak, atau masih sangat kaku. Kalau lu punya motor ini, gue saranin sih lu ganti shock breaker deh. Oke, kita beranjak ke kelemahan kedua guys. Kita langsung ke arah depan. Menurut gue kelemahan kedua yang paling fatal di NMAX 155cc keluaran 2017 ini, dan mungkin di keluaran-keluaran sebelumnya, ada di sini nih. Ya, di setir atau di stang. Ini saat kita melaju di RPM rendah ataupun RPM tinggi, getar guys. Seperti apa ya? Kita tuh pegang kursi pijat. Hah? Getarnya tuh seperti apa ya? Mesinnya tuh seperti ngeberbet guys. Tapi sebetulnya itu bukan dari mesinnya, tapi dari setirnya ini yang nggak mampu meredam getaran. Ya, jadi menurut gua ini adalah kelemahan kedua yang paling fatal dari Yamaha NMAX 2017 ini. Oke, kita lanjut ke kelemahan ketiga guys. Nih, kelemahan ketiga menurut gua adalah ada di sini nih. Ya, di jok. Walaupun di keluaran 2017 ini ya, joknya ini sudah bisa dibilang ada pembaharuan lah. Di sini ada jahitan-jahitan ya, seperti kita kalau custom jok ya. Tapi di sini menurut gua ada kelemahannya guys, yaitu bahan yang di jok pengemudi ya, di bagian pengemudi ini, di batas ini, dengan bagian penumpang di batas ini beda bahannya guys. Jadi yang sini agak kesat, yang ini licin. Masih ngomongin jok guys, di sini menurut gua ada yang aneh di jok NMAX ini, yaitu dimana lebar ataupun luas dari bagian pengemudi dengan bagian pembonceng ini sangat tidak proporsional. Di bagian pengemudi ini agak besar ya, luas, lebar. Mungkin dia mengincar untuk posisi duduk agar bisa selonjor gitu. Tapi di bagian pembonceng atau boncengers ini lebih sedikit ya, seperti motor-motor sport gitu ya. Jadi kalian lihat ya proporsi dari jok pengemudi dengan jok pembonceng ya. Dari jauh sangat kurang proporsional ya. Jadi menurut gua harusnya bisa dipertimbangkan lagi ukuran jok bagi boncengers dengan jok si pengemudi, agar bisa meningkatkan kenyamanan baik si pembonceng maupun si pengemudi. Oke, terakhir kelemahan keempat menurut gua adalah di bagian ini guys, spion. Menurut sebagian orang mungkin ini spion ini nggak terlalu masalah ya, tapi kalau gua pribadi selama 2 hari pemakaian, spion ini tuh kurang proporsional untuk jarak pandang ke belakang di motor sebesar ini, di setir yang selebar ini. Ketika gua posisi riding di jalan,
gue merasa jarak pandang ke belakang gue itu kurang. Jadi ketika setir itu dibelokkan ke kiri, ke kanan, dan gue mau belok kiri ataupun belok kanan, gue merasa ada halangan gitu di dalam jarak pandang gue untuk melihat ke belakang melalui spion ini. Menurut gue memang jarak ataupun posisi spion yang ideal untuk NMAX ini memang bukan di sini ya, tapi di sini di bagian visor. Mungkin kita pernah lihat modifikasi-modifikasi NMAX yang visornya ditinggikan, kemudian ditaruh spion-spion seperti spion ninja ataupun spion apa yang bentuknya melebar ke kanan dan ke kiri. Posisi spion di sini di dalam visor ini lebih ideal karena ini jaraknya lebih panjang dari setir, lebih ke depan daripada setir. Jadi kita bisa melihat lebih ke belakang ya. Jadi sama seperti spion mobil ya, spion additional untuk mobil biasanya ditaruh di depan kap gitu. Itu untuk membantu kita melihat jarak lebih ke belakang atau blind spot kita bisa terkurangi dengan adanya spion yang ditaruh di depan pengemudi atau di depan posisi setir atau stang. Oke, jadi menurut gua itu adalah 4 kekurangan utama dari Yamaha NMAX 155cc keluaran 2017 ini. Dari segi desain sih menurut gue selera-selera aja ya, dibandingkan dengan motor-motor lain sejenis ataupun dengan adiknya Yamaha Aerox. Menurut gue itu sih pilihan selera ya, karena nggak bisa dibandingkan juga. Kalau NMAX itu target pasarnya mungkin ke arah touring kali ya, karena didesain dengan motor ala-ala motor touring ya, yang bisa kakinya selonjoran, kemudian didesain dengan stang yang agak tinggi melebihi jok. Menurut gue beda segmen ya dengan Aerox. Oke, kalau gue boleh nyimpulin, Yamaha NMAX 155cc ini di tahun 2017 ini masih sangat layak untuk dibeli dan juga masih sangat modis ya, dan juga mungkin fungsional juga buat kalian yang pengen motor gede tapi males pakai kopling, ataupun ya pengen upgrade lah dari Matic yang kecil jadi Matic yang agak besar. Menurut gua pilihan membeli Yamaha NMAX ini cukup worth it lah di 2017 ini. Desainnya cakep, dan yang paling asik nih guys menurut gua adalah mesinnya. Itu tarikan atas, RPM atasnya itu panjang banget nafasnya. Dan dari segi kenyamanan atau comfortability juga oke punya, karena kaki lu bisa selonjoran. Dan satu lagi, ini Matic ringan banget walaupun badannya gede, tapi lu bisa bermanuver seperti lu pakai Matic yang kecil. Oke, mungkin segitu dulu vlog gua kali ini. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Assalamualaikum, ciao.